괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. A few moments later. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cut Cahya Kamila dengan NIM 230210115. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika seorang administrator. Nah, di sini saya akan ngejelasin apa sih etika seorang administrator itu. Etika seorang administrator itu adalah aturan atau pedoman tentang bagaimana seorang administrator harus bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugasnya. Contohnya tuh jujur, nggak sembunyiin fakta atau ngambil keputusan yang cuma menguntungkan diri sendiri. Selanjutnya itu ada adil, memperlakukan semua orang sama tanpa pilih kasih. Nah, yang selanjutnya tuh ada tanggung jawab, siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan atau tindakannya. Terus ada profesional. Profesional tuh fokus sama tugas dan gak bawa urusan pribadi ke urusan pekerjaan. Jadi etika ini penting biar administrator bisa dipercaya dan dihormati oleh orang di sekitarnya, baik itu bawahan, atasan, atau masyarakat umum. Gampangnya etika ini bikin mereka kerja dengan hati, bukan cuman mikirin hasil. Selanjutnya saya bakal ngejelasin jenis-jenis etika seorang administrator. Yang pertama tuh ada etika profesional. Etika profesional menjaga integritas, tanggung jawab, dan transparansi dalam menjalankan tugas, menghindari konflik, kepentingan, dan menjaga kepercayaan pengguna layanan. Yang kedua, ada etika komunikasi, berbicara secara sopan dan profesional, baik secara lisan maupun tulisan, mendengarkan dengan baik dan memberikan informasi yang jelas. Nah, yang ketiga tuh ada etika privasi dan kerahasiaan. Contohnya tuh melindungi data dan informasi pribadi yang dipercayakan oleh klien untuk pihak lain, dan tidak menyebarkan informasi sensitif tanpa izin. Nah, yang keempat itu ada etika kerja tim. Contohnya menghormati rekan kerja, bekerja sama dengan baik, dan tidak menjatuhkan orang lain. Terus mengutamakan tujuan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, berikutnya ada fungsi etika administrator. Etika administrator itu penting banget karena jadi panduan buat memastikan semua keputusan dan tindakan yang diambil nggak cuma efisien, tapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan profesional. Beberapa fungsi utamanya adalah yang pertama tuh membangun kepercayaan, yang kedua pengambilan keputusan yang adil, ketiga pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang keempat mendorong budaya kerja positif. Dan yang terakhir tuh mematuhi hukum dan regulasi. Jadi etika itu penting banget, kayak kompas moral buat seorang administrator biar nggak salah dan nyasar dalam tugasnya. Selanjutnya yang terakhir saya akan memberikan beberapa contoh etika seorang administrator. Contoh nyatanya yang pertama, menghormati privasi data administrator di kantor, menjaga kerahasiaan data warga seperti KTP atau informasi pribadi lainnya tanpa menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, adil dalam pengambilan keputusan. Seorang kepala administrasi sekolah memastikan semua murid mendapatkan kesempatan yang sama, misalnya dalam penerimaan beasiswa tanpa memprioritaskan mereka yang punya orang dalam. Yang ketiga, respon cepat.
dan sopan. Admin layanan pelanggan yang merespon komplain dengan bahasa yang ramah dan memberikan solusi, meskipun pelanggan emosi atau marah. Nah, itu dia sedikit materi yang saya paparkan tentang etika seorang administrator. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dalam materi ini adalah seorang administrator, ia harus jujur, adil, transparan, dan menghormati hak serta privasi orang lain. Administrator juga wajib mengedepankan integritas, mengambil keputusan yang berdasarkan kepentingan bersama, dan menghindari penyalahgunaan wewenang demi menjaga kepercayaan serta reputasi institusi yang dikelola. Mungkin itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.